Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua mahasiswa baru, barangkali seperti itu ya. Untuk hari pertama ini saya akan mengetengahkan. Pertama adalah mengenalkan diri saya. Selanjutnya nanti Anda bisa mengenalkan lewat tugas, lewat hal-hal yang lain ya, yang nanti dibebankan kepada kita semua. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya sampaikan saudara-saudara, tidak anak-anak? Karena Anda sudah dewasa ya, karena sudah mahasiswa. Kalau sudah mahasiswa itu adalah saudara-saudara, karena tidak ada lagi yaitu seperti pendidikan orang non dewasa, tapi ini pendidikan orang dewasa. Maka dari itu yang penting adalah kesadaran Anda sekalian untuk mengikuti perkuliahan ya, perkuliahan. Saya akan menampilkan wajah saya, barangkali itu wajah saya ya, wandang tapi ndak fotoi. Nek kan ndak fotoi elek. Nah, seperti itu. Barangkali nama saya adalah Andi Wardana. Sehari-hari saya dosen PNS ya di Dikti wilayah 7 Jawa Timur. Jadi kalau begitu saya adalah pegawai negeri. Lalu diperbantukan di sini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sudah lama sekali ya, 25 tahun barangkali pindah dulu dari pemerintah kota. Sekarang adalah di pendidikan. Sebelumnya saya pernah menjadi wakil dekan 1 dan wakil dekan 2. Seperti itu. Baik, karena sudah perkenalan, maka saya lanjutkan seperti apakah perkuliahan kita nantinya. Jadi yang pertama adalah saya akan menyampaikan kontrak kuliah ya, kontrak. Semuanya itu ya diawali dengan kontrak, karena itu adalah kesepakatan dua belah pihak. Kenapa ini saya nyatakan? Karena ini adalah pelajaran hukum ya. Hukum itu akan ada kalau masing-masing pihak itu adalah mengikhlaskan ya, mengikhlaskan kegiatan apa yang dimaui, diperjanjikan oleh kedua belah pihak. Jadi yang pertama adalah kontrak kuliah, yaitu kalau sekarang masih kegiatan daring, belum tatap muka ya, karena ada hikmahnya, karena yang namanya dosen terutama mahasiswa barangkali itu semuanya pakai e-learning. E-learning itu adalah termasuk teknologi canggih di abad ini. Sekarang canggih, nanti barangkali sudah tidak canggih lagi, ada yang canggih lain. Seperti itu. Kegiatan daring itu perkuliahan dilaksanakan secara daring sebanyak ya, jadi nanti adalah sebanyak 14 kali pertemuan dengan prinsip proses pembelajaran terpusat kepada mahasiswa, kegiatan latihan soal dan pemberian tugas terstruktur. Jadi hukum bisnis ini dulu adalah 3 SKS, tapi sekarang tinggal sedikit 2 SKS. Tidak tahu nanti barangkali tahun depan 1 SKS. Wah, kalau 1 SKS ya berat ya. Jadi saya kira ini sudah minimal sekali
adalah 2 SKS. 1 SKS itu kurang lebih 50 menit. Jadi seperti itu. Jadi kalau di total itu waktunya adalah 1 jam. 1,5 jam. Maka dari itu saya nanti perkuliahan saya minta ya Anda melihat PowerPoint. Selanjutnya saya akan menyampaikan ya walaupun mungkin tidak langsung tetapi melalui video pembelajaran. Lalu selanjutnya Anda melihat dan mendengarkan itu tadi diminta untuk bisa menyimpulkan apa saja yang disampaikan tadi. Jadi semuanya itu bisa paham kalau ada itu. Jadi Anda kumpulkan ya untuk perkuliahan yang pertama sampai dengan yang terakhir saya diminta untuk menjawab ya soal-soal yang ada di situ ya. Jadi oleh karena itu pemahaman kalau Anda itu bisa menjawab soalnya dengan baik, maka Anda itu paham terhadap perkuliahan tadi. Lalu yang selanjutnya tugasnya adalah terstruktur. Terstruktur itu 1. Membuat resume setiap akhir pertemuan. Jadi itu tadi. Ya, baik lisan dengan tanya jawab dan tertulis dengan mengumpulkan hasil resume secara mandiri. Jadi oleh karena itu ya 1 jam saya pakai untuk memberikan materi walaupun sudah ada ya di situ. Barangkali saya tampil juga secara tidak tertulis ya. Yang tertulis ada di PowerPoint. Anda bisa melihat apa yang di PowerPoint yang diketangakan oleh dosen seperti itu. Yang kedua mengerjakan latihan soal studi, kasus, lisan dan tertulis dengan mengumpulkan hasil jawaban latihan soal secara mandiri. Barangkali itu tujuannya adalah yaitu supaya paham ya, paham pertemuan pertama, pertemuan kedua. Kalau sudah paham berarti sudah mengerti tentang apa itu hukum bisnis seperti itu. Karena itu sangat penting sekali ya. Karena hukum bisnis ini dipakai kalau ada apa-apa, kalau ada masalah itu biasanya memakai hukum. Terus selanjutnya tata tertib perkuliahan. Walaupun perkuliahan itu tidak tatap muka ya, karena di situ ada jadwalnya, maka kehadiran itu ya diminta adalah seluruhan, artinya 100% untuk hadir. Tetapi kalau misalnya tidak bisa ya 80% dibuktikan dengan absen dan pengumpulan hasil resume tadi seperti itu. Yang kedua, jika berhalangan hadir harus ada surat keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ya. Jadi nanti barangkali ditunjuk PJMK ya dari mahasiswa, yang PJMK itu yang menghubungi kepada dosen yang bersangkutan. Jadi tidak semua cukup PJMK, lalu PJMK itu nanti kepada teman-temannya seperti itu. Jadi kalau ada yang seperti itu tidak hadir, maka bisa memberitahu ke PJMK. Lalu PJMK nanti memberitahu kepada dosennya. Lalu yang ketiga, toleransi keterlambatan ya. Walaupun itu adalah daring ya, online, maka apalagi sudah ada jadwal, maka tidak boleh terlambat. Minimal adalah 15 menit. Boleh masuk dengan alasan yang logis seperti itu. Maka absen itu dimulai yaitu 10 menit
sesudah pertemuan. Harus membawa buku. Nah, itu kalau buku barangkali insidentil saja, ya. Bukunya itu adalah buku yang terbaru tentang hukum bisnis, banyak sekali, ya. Jadi yang terbaru, jangan yang lama. Terbaru ukurannya apa, Pak? Ukurannya adalah paling lama adalah 5 tahun, seperti itu. Nah, tentang buku barangkali karena saya itu tidak menjadi distributor buku, ya Anda bisa lihat aja, ya, di toko buku, lihat, ya, tentang hukum bisnis itu yang lebih baik karangannya siapa. Tapi saya di sini memakai, ya, buku dari yang dipakai oleh mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ya, seperti itu. Saya yang selanjutnya, selama perkuliahan berlangsung, HP itu dinonaktifkan atau di-silent. Dosen dan mahasiswa tidak menjawab telepon SMS yang masuk. 7, berpakaian sopan, ya, walaupun itu Zoom, ya harus pakai sopan, ya minimal seperti saya ini pakai batik, ya, perkorong sore iku katoan tok, nggak masalah, yang penting kelihatan pakai batik, barangkali seperti itu. Yang ketujuh, khusus muslimah, ya, kalau bisa harus berjilbab, ya, menandakan kalau itu adalah sekolah di universitas keagamaan, ya, seperti itu. Lalu selanjutnya ada penilaian. Ya, penilaian itu, jenis penilaian itu yang pertama adalah tugas. Jadi kalau ada tugas itu dinilai semuanya. Hari pertama, hari kedua, hari kumpulkan sampai 7 kali, ya, UTS, maka itu nanti dijumlah, ya. Lalu UTS-nya 20 kali, UAS-nya 30%, barangkali sama dengan tugas. Jadi untuk nilai UAS itu barangkali 30%. Yang keempat, aktivitas dan partisipasi. Lah, partisipasi itu bagaimana? Kalau ini BJMK, ya masuk 20%. Tapi walaupun Anda tidak jadi BJMK, ya bisa saja, ya, absennya adalah rajin ketemu, ya, perkuliahannya hadir lengkap, barangkali seperti itu. Lalu selanjutnya adalah materi. Nah, materi apa yang akan dibahas di dalam perkuliahan ini? Yang pertama adalah pengantar hukum bisnis, ya. Barangkali kalau pengantar itu sekarang boleh dinamakan pengantar karena sebagian besar nanti atau sebagian kecil itu, ya, ada materi tentang hukum, misalnya saja. Yang kedua, subjek dan objek. Nah, jadi materi hukum benda. Jadi hukum benda itu bukan terkait dengan fisika, tidak, tetapi adalah benda itu mempunyai nilai. Punya nilai atau tidak benda-benda itu, ya. Jadi benda itu mempunyai nilai, itulah yang dimaksud
terkait dengan hukum benda. Jadi jangan terpancing dengan hukum benda yang ada di fisika, tidak. Yang keempat yaitu hukum perjanjian, ya. Jadi untuk masuk kepada hukum bisnis, ya, maka diperlukan adalah perjanjian-perjanjian. Terutama tadi yang saya sampaikan ada kontrak, entah itu kontrak jual beli, kontrak terkait dengan sewa menyewa dan lain sebagainya. Jadi itu untuk mengawali suatu hal diperlukan hukum perjanjian. Yang kelima adalah hukum perbankan. Ya, bagaimana hukum perbankan dan lembaga pembiayaan. Ya. Ada hukum perbankan, ada lembaga pembiayaan. Ya. Lembaga pembiayaan itu tidak bisa terkait dengan uang, tetapi adalah terkait dengan barang, ya. Jadi barang-barang yang mempunyai nilai seperti itu. Kalau bank kan tidak bisa melalui barang, bisa melalui uang dan lain sebagainya. Yang keenam adalah pasar modal, ya. Pasar modal itu bukan pasar kemerpiang, tapi modal yang dijual. Apa modal itu adalah terkait dengan surat-surat berkah. Surat-surat berkah itu apa? Yaitu terkait dengan yaitu yang dinamakan dengan saham atau obligasi, ya. Jadi saham itu penyertaan modal kepada perusahaan-perusahaan tertentu, ya. Kalau obligasi itu terkait dengan utang biasa. Yang ketujuh adalah hak atas kekayaan milik intelektual. Jadi kekayaan yang terkait dengan milik intelektual itu adalah dilindungi oleh hukum. Jadi sepertinya adalah misalnya lagu-lagu, misalnya lagi adalah tulisan terkait dengan apa saja, ya itu adalah didaftarkan karena untuk supaya diakui memperoleh kekayaan milik intelektual, ya. Nama seseorang harus didaftarkan dan objek apa yang dihasilkan. Yang kedelapan adalah perlindungan konsumen. Ya, konsumen itu adalah pembeli tapi bukan pembeli. Kalau pembeli ya mesti beli, sedangkan konsumen belum tentu membeli. Ya, siapa tahu dapat incip-incip itu apa? Ya, yang terkait dengan misalnya gratis, ya, diberikan contoh gratis seperti itu. Nah, maka itu adalah konsumen. Konsumen itu boleh jadi makhluk manusia atau makhluk hewan, ya. Karena ada hewan itu yang mahal sekali, ya. Kalau misalnya hewan mahal sekali, maka perlindungan konsumennya adalah seperti diasuransikan gitu, ya. Seperti itu. Jadi perlindungan konsumen itu adalah terkait dengan tidak saja pembeli tetapi adalah pemakai. Ya, pemakai itu adalah konsumen. Yang kesembilan adalah kepailitan. Pailit itu adalah bangkrut. Ya, kenapa bangkrut? Nah, dalam undang-undang ini disampaikan perusahaan itu bangkrut bila mana ada dua perusahaan, ya, sebagai kreditur, ya, tidak bisa membayar
Anda itu tidak bisa membayar kepada kreditur itu tadi, ya. Minimal adalah 2. Lalu yang mengajukan kepailitan itu adalah ada yang orangnya sendiri atau orang lain, ya, seperti itu. Jadi kepailitan itu adalah cerita tentang keberangkutan, ya, seperti itu. Nanti kita akan ketemu, ya, di dalam materi tentang kepailitan. Yang ke-10 itu hukum asuransi, ya. Hukum asuransi, ya. Hukum asuransi itu, ya, pada dasarnya adalah orang masuk asuransi tidak mau rugi, tidak mau resiko, maka dijadikanlah sebagai barang yang dijamin oleh asuransi. Yang ke-11 itu hukum persaingan usaha tidak sehat, ya, yaitu yang terkait dengan monopoli, ya. Ada orang yang semuanya hulu sampai hilir itu punya semua. Tidak boleh begitu, harus dibagi, ya, dengan yang lain. Kadang-kadang itu kaya sendiri, kalau kaya sendiri kan nggak enak, ya. Jadi oleh karena itu hukum persaingan usaha ini menyeimbangkan antara terkait dengan kepentingan umum dan kepentingan diri sendiri. Yang ke-12 hukum penyelesaian sengketa bisnis atau dinamakan arbitrase. Arbitrase itu adalah perwasitan. Perwasitan yang seperti apa? Yaitu kalau ada misalnya yang namanya adalah orang yang bersengketa itu tidak hakim yang nangani, tetapi adalah orang-orang yang punya kapasitas, yang punya formalitas tertentu, ya, maka itu diangkat menjadi hakim oleh siapa? Oleh yang bersengketa tadi, seperti itu. Lalu putusannya tadi, ya, tidak bisa dibandingkan, ya, maka putusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, tapi harus didaftarkan dulu di pengadilan negeri, seperti itu. Yang ke-13, ya, e-commerce lah. E-commerce itu itulah sekarang barangkali yang lagi ngetren terkait dengan perdagangan secara elektronik. Wah, sekarang itu ada Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Laris manis, apalagi di iklim pandemi seperti ini, ya. Maka e-commerce itu adalah perdagangan secara elektronik. Jadi tidak perlu kita kemana-mana, cukup melihat di HP, barangkali melihat kalau ada barang yang kita inginkan itu barangkali seperti itu, dan ada yang murah, ya, banding harga. Yang ke-14 yaitu hukum perdagangan internasional. Ya, kalau yang terakhir itu perdagangan internasional, itu terkait dengan bisnis internasional, karena sekarang itu orang melakukan bisnis itu tidak hanya sekup negara, tetapi negara antar negara, seperti itu. Oleh karena itu, ya, bagaimana mengaturnya tentang hukum perdagangan internasional itu, bagaimana itu diatur dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Yang selanjutnya adalah hukum bisnis. Ya, ini sudah masuk di materi kita yang pertama awal, yaitu yang bisnis diartikan usaha dagang atau sebagai perusahaan komersil, profesi atau perdagangan yang
didirikan dengan tujuan keuntungan. Ya, jadi itu. Jadi orang itu ya punya bisnis, punya usaha tentu adalah bertujuan untuk mencari untung, tidak ada mencari buntung, tidak ada mencari untung. Semuanya itu adalah untuk mencari untung. Nah, itulah barangkali yang dimaksud dengan bisnis. Hal itu tentu adalah diatur bagaimana hukumnya terkait dengan bisnis itu. Ya, seperti itu. Hukum bisnis itu adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dan suatu perjanjian maupun ikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Ya, itu yang dimaksud dengan hukum bisnis. Itu adalah peraturan-peraturan hukum ya yang bertujuan mengatur ya baik sebagai konsumen maupun produsen, ya, bagaimana supaya konsumen dan produsen itu tidak ada yang menyimpangi ya terkait dengan hak dan kewajibannya itu. Hak dan kewajibannya harus seimbang. Idealnya memang seperti itu, tapi kenyataannya tidak tahu saya. Anda bisa tahu sendiri. Hukum yang mengatur tentang aktivitas ekonomi berupa perdagangan, pelayanan, jasa, dan keuangan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum bisnis. Yang sudah saya sampaikan tadi adalah peraturan-peraturan hukum. Hukum itu adalah dari negara, biasanya undang-undang itu hukum. Hukum itu ya, kalau ada dua orang A dan B mengikatkan perjanjian tentang sesuatu, maka A dan B itu terikat. Maka itu menjadi hukum di antara A dan B tadi. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita bicara tentang pengertian hukum bisnis. Pengertian hukum bisnis itu diartikan usaha dagang atau sebagai perusahaan komersil, profesi atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan keuntungan. Jadi itu adalah terkait dengan hukum bisnis ya. Jadi ada lembaga, ada yang akan melaksanakan bisnis. Hukum bisnis itu adalah keseluruhan dan peraturan-peraturan hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dan suatu perjanjian maupun ikatan yang terjadi dalam praktek bisnis. Selanjutnya hukum yang mengatur tentang aktivitas ekonomi ya, berupa perdagangan, pelayanan, jasa, dan keuangan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Ya. Jadi intinya adalah usaha ya yang bertujuan mencari keuntungan ya. Lalu selanjutnya hukum bisnis itu masuk di klasifikasi hukum perdata. Sedangkan hukum perdata itu terdiri dari 4 buku. Yang pertama tentang orang, tentang kebendaan, tentang perikatan, dan tentang pembuktian. Dan daluarsa. Daluarsa itu expired, ya, tidak bisa dikonsumsi lagi. Barangkali seperti itu. Lalu yang selanjutnya hukum dagang itu adalah hukum dagang yang terdiri atas 2 buku, ya. Jadi ada buku hukum perdata, ada buku hukum dagang yang terkait dengan pertama
perdagangan umumnya, yang kedua tentang hak dan kewajiban yang terbit ya dari pelayaran, terkait dengan bayaran. Barangkali ini adalah dulu ya. Kenapa hukum dagang itu ada? Karena hukum dagang ini lama sekali, bekasnya punyanya kolonial, tapi banyak yang sudah tidak terpakai terkait hukum dagang itu. Banyak aturan-aturan yang terkait dengan hukum ya bisnis, tetapi tidak termasuk mengambil seperti ada di dalam hukum dagang. Tapi kalau buku 1 itu adalah dipakai, misalnya tentang orang. Tentang orang itu adalah dikatakan orang dewasa adalah 21 ya, maka dia adalah sudah bebas ya, seperti itu. Jadi mempunyai hak dan kewajiban yang terkait dengan orang-orang dewasa. Lalu selanjutnya subjek hukum. Subjek itu adalah sesuatu yang bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban terdiri dari manusia atau pribadi, naturallah, person, dan badan hukum third person. Jadi artinya adalah manusia tidak mendirikan badan usaha dan manusia yang mendirikan badan usaha, apalagi yang berbadan hukum. Dan hukum itu adalah minta izin kepada pemerintah, seperti itu. Yang selanjutnya objek hukum itu adalah sesuatu yang dapat diberi hak dan kewajiban hak dan oleh subjek hukum, terdiri dari hak dan benda. Jadi objek hukum itu adalah benda-benda yang terkait dengan yang mempunyai nilai ya, seperti itu, atau bahkan yang tidak mempunyai nilai. Jadi dibedakan mana itu subjek hukum dan mana itu adalah objek hukum. Lalu terkait dengan badan hukum ditinjau dari segi sifatnya adalah hukum publik, mengatur terkait dengan negara, oleh negara, dan mengambil dengan warga negaranya. Selanjutnya yang kedua hukum privat. Hukum privat itu adalah hukum person, pribadi ya, mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lain, terdiri dari meniti beratkan pada kepentingan perorangan. Jadi titik sentralnya adalah subjek hukum itu ya, yaitu adalah manusia itu sendiri ya, seperti itu. Jadi kalau objek subjek hukum selaku yang lain itu ada, yaitu terkait dengan hukum publik. Jadi kalau hukum privat atau hukum publik itu berbeda. Kalau hukum privat itu adalah untuk kegunaan untuk person per person. Kalau hukum publik itu adalah negara dengan negara atau negara dengan masyarakatnya, seperti itu. Lalu selanjutnya sistematikanya adalah kalau hukum privat itu yaitu hukum perdata, hukum dagang, hukum adat ya. Jadi hukum adat itu ada, tapi biasanya hukum dagang adat itu tidak tertulis. Karena tidak tertulis maka agak repot ya, seperti itu. Karena hukum adat itu adalah berdasarkan kebiasaan. Jadi kalau kita itu kebiasaannya A, biasa, sudah biasa, maka itu menjadi hukum di antara orang yang melakukannya. Lalu selanjutnya hukum perdata yang tadi, selanjutnya hukum dagang. Jadi kalau hukum privat itu intinya adalah 3, ada hukum perdata, hukum dagang, hukum adat. Lalu terkait dengan publik ya, terkait dengan publik yaitu hukum pidana, hukum pajak, hukum tata negara, hukum administrasi negara ya. Jadi terkait dengan pajak, terkait tata negara,
terkait administrasi negara itu termasuk publik, artinya negara ikut campur terkait dengan itu. Tapi kalau privat itu negara tidak ikut campur. Lalu selanjutnya adalah peristiwa hukum dan perbuatan hukum. Apa itu peristiwa hukum? Peristiwa hukum itu peristiwa yang ada dalam masyarakat yang akibatnya diatur oleh hukum, ya. Jadi artinya adalah peristiwa yang ada, yaitu yang ada di dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Lalu yang kedua yaitu perbuatan hukum, segala perbuatan manusia yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang untuk menimbulkan hal-hal dan hak dan kewajiban. Jadi perbuatan manusia, ya, yang bisa menimbulkan hak dan kewajibannya. Ya, hak dan kewajiban. Hak itu mesti bergandengan tangan dengan kewajiban. Karena hak itu adalah bisa ya bisa tidak, tapi kewajiban itu harus, seperti itu. Selanjutnya adalah saya minta tetap semangat belajar walaupun lewat laptop daring seperti ini. Maka saya minta Anda semuanya semangat, ya, semangat yang tinggi, ya, seperti itu. Yang penting adalah sama saja barangkali, ya. Yang penting adalah Anda tetap melihat sesuatu dengan positif, ya. Maka di sini penutup kuliah ini, ya, di situ ada gambar semangat belajar, ya. Jadi harus bersemangat belajar. Saya kira demikian. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.